Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan beraneka ragam flora dan fauna, hiduplah seorang nenek yang baik hati bernama Nenek Siti. Nenek Siti dikenal oleh semua penduduk desa sebagai sosok yang penuh kasih sayang, terutama terhadap hewan-hewan. Ia memiliki seekor kucing kesayangan bernama Putih, yang berwarna putih bersih dengan bercak hitam di telinganya. Kucing ini selalu menjadi teman setia Nenek Siti kemanapun ia pergi. Setiap pagi, setelah matahari terbit, Nenek Siti dan Putih akan berjalan-jalan ke hutan. Nenek Siti biasanya membawa keranjang kecil untuk mengumpulkan bunga, jamur, dan buah-buahan. Hutan itu adalah tempat yang sangat istimewa bagi Nenek Siti, penuh dengan keindahan dan suara alam yang menenangkan. Suara burung berkicau, gemerisik daun, dan angin yang berbisik membuat hari-hari mereka terasa lebih hidup. Suatu pagi, saat mereka sedang menjelajahi hutan, Nenek Siti menemukan sebuah jalan setapak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Apa kamu ingin menjelajah jalan ini, Putih?" tanya Nenek Siti sambil mengelus kepala kucingnya. Putih mengangkat telinga dan melompat dengan semangat, seolah menjawab ya. Nenek Siti pun tersenyum dan mengikuti langkah Putih. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan, dan suasana semakin sunyi. Namun, keheningan itu membuat mereka merasa nyaman. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang aneh. "Apa itu, Putih?" Nenek Siti bertanya dengan penasaran. Kucing itu mulai menjulurkan lehernya, seolah ingin melihat lebih dekat. Saat mereka mendekati suara itu, mereka menemukan sebuah air terjun kecil yang mengalir dengan derasnya, menciptakan kabut halus di sekelilingnya. Nenek Siti terpesona oleh keindahan air terjun itu dan berkata, "Ini luar biasa, Putih. Kita harus sering datang ke sini." Kucing kecil itu terlihat senang dan mulai bermain air, mengejar gelembung-gelembung kecil yang terbentuk. Setelah beberapa saat bermain, Nenek Siti mengambil keranjangnya dan mulai mengumpulkan beberapa bunga liar yang tumbuh di sekitar air terjun. Saat ia sibuk memetik bunga, Putih tiba-tiba menghentikan permainannya dan menatap sesuatu yang bergerak di semak-semak. "Ada apa, Putih?" Nenek Siti bertanya. Putih berlari ke semak-semak dan mulai mengendus-endus dengan penuh rasa ingin tahu. Nenek Siti mengikutinya dan menemukan seekor anak rubah yang terjebak di antara ranting-ranting. "Kasihan sekali kamu, Nak," Nenek Siti berkata. Anak rubah itu tampak ketakutan, tetapi Nenek Siti berbicara lembut padanya. "Tenang saja, aku akan membantumu." Dengan hati-hati, Nenek Siti membantu membebaskan anak rubah itu. Setelah berhasil, rubah kecil itu menatap Nenek Siti dengan penuh rasa terima kasih sebelum berlari menjauh ke dalam hutan. "Melihat kamu begitu berani dan baik hati, Putih, membuatku merasa bangga," kata Nenek Siti. "Mari kita lanjutkan petualangan kita." Mereka pun melanjutkan perjalanan, menjelajahi hutan, dan menemukan berbagai hal menarik, seperti pohon-pohon tinggi yang menjulang, bunga smayad berwarna-warni, dan burung deng yang berkicau merdu. Saat matahari mulai tenggelam, Nenek Siti dan Putih memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah padang yang luas, di mana terdapat banyak bunga liar. Nenek Siti berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan pemandangan tersebut. "Lihat betapa indahnya semua ini, Putih. Alam memberikan kita banyak keajaiban," katanya. Putih pun berlari-lari kecil di antara bunga-bunga, seolah menikmati kebebasan. Nenek Siti tertawa melihat kelakuan kucing kesayangannya. "Kamu selalu tahu cara membuatku tersenyum." Sesampainya di rumah, Nenek Siti menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Ia memberi Putih makanan kesukaannya, ikan kering, sambil bercerita tentang petualangan mereka di hutan. Kucing itu duduk dengan tenang di sampingnya, mendengarkan dengan seksama, seolah memahami setiap kata. Malam pun tiba, dan Nenek Siti menyalakan lampu minyak di rumahnya. Mereka berdua duduk di dekat perapian, menikmati kehangatan dan kedamaian malam. Nenek Siti merasa bersyukur atas hari yang menyenangkan dan kehadiran Putih di hidupnya. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu, Putih. Kamu adalah teman terbaikku," katanya sambil mengelus kucingnya. Seiring waktu berlalu, Nenek Siti dan Putih terus menjelajahi hutan setiap hari. Mereka menemukan lebih banyak tempat ajaib dan membantu berbagai hewan yang membutuhkan. Mereka bahkan mulai dikenal oleh penduduk desa sebagai penyelamat hewan, dan banyak orang yang datang meminta bantuan Nenek Siti. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan di hutan, mereka menemukan sekelompok anak-anak desa yang sedang menangis. "Ada yang salah, Nak?" tanya Nenek Siti dengan lembut. Salah satu anak berkata, "Kami kehilangan anak kucing kami di hutan."
Tanpa berpikir panjang, Nenek Siti dan Putih menawarkan diri untuk membantu mencarinya. Dengan bantuan Putih yang lincah, mereka menjelajahi setiap sudut hutan, memanggil nama anak kucing itu. Akhirnya, setelah beberapa waktu mencari, Putih mendengar suara meong yang lemah. Ia berlari menuju suara itu dan menemukan anak kucing yang terjebak di balik semak-semak. Nenek Siti dan anak-anak pun mengikuti Putih, dan mereka sangat senang ketika melihat anak kucing itu. "Terima kasih Nenek Siti dan Putih," teriak anak-anak itu dengan gembira. Nenek Siti merasa sangat bahagia melihat senyum di wajah anak-anak. "Sama-sama, Nak. Ingatlah untuk selalu menjaga hewan-hewan kita," nasihatnya. Sejak saat itu Nenek Siti dan Putih menjadi pahlawan kecil di desa, dan setiap orang mencintai mereka karena kebaikan hati dan cinta mereka terhadap hewan. Nenek Siti mengajarkan anak-anak desa untuk selalu menghargai alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Dengan Putih di sisinya, Nenek Siti tahu bahwa hidupnya penuh dengan petualangan dan cinta. Mereka berdua menghabiskan hari-hari mereka di hutan yang indah, membantu hewan-hewan yang membutuhkan, dan menjalin ikatan yang tak terpisahkan. Kisah mereka menjadi legenda di desa, menginspirasi banyak orang untuk mencintai dan menjaga alam serta semua makhluk hidup. Dan begitulah, Nenek Siti dan Putih, si kucing kesayangan, terus menjelajahi hutan, menjalani petualangan baru setiap hari, dan merayakan keindahan kehidupan yang mereka cintai. Mereka adalah simbol dari cinta dan persahabatan yang tulus, dan hutan pun menjadi saksi bisu dari kisah indah mereka.